Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung dalam channel YouTube GSKI Rehoboth Surabaya. Kami berharap melalui channel YouTube ini kita semua dapat bertumbuh bersama dalam kebenaran. Misi kami adalah menjadi gereja yang berfungsi sebagai sekolah Alkitab yang mengajarkan kebenaran yang murni. Oleh sebab itu, kiranya semua konten yang ada di dalam channel ini dapat menuntun langkah-langkah hidup kita untuk selalu berkenan kepada Tuhan. Untuk itu, jangan lupa mensubscribe channel YouTube kami dan tekan gambar loncengnya. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Marilah kita siapkan hati kita. Kita memulai ibadah ini. Siapkan hati kita untuk menyembah Dia, untuk memuji Dia. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kuduslah Engkau Bapa. Kita angkat satu pujian. Katakan. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Muliakan keagungan nama-Mu, sembah sujud. Haleluya. Besar kuasa-Mu Tuhan. Besar kuasa-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu Tuhan. Terlalu betapa limpahnya segala berkat kebaikan. Sekali lagi kami memuji-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Muliakan keagungan nama-Mu, sembah sujud. Haleluya. Besar kuasa-Mu Tuhan. Besar kuasa-Mu
Kami mau bersama-sama naik ke gunung kudus-Mu Bapa. Berkati setiap kami Bapa. Biarlah setiap pujian, sembah yang kami naikkan semua menjadi kemuliaan bagi-Mu Bapa. Kami mau menyembah-Mu Bapa. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Kita ulangi pujian ini. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku sembah Yesus. Sembah Yesus, Sembah Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Selamanya kami mau menyembah-Mu, kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang kudus. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku sembah Yesus. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku sembah Yesus. Ku angkat hatiku sembah Yesus. Ku angkat hatiku sembah Yesus. Shalom, apa kabar semuanya Bapak Ibu yang saya hormati dimanapun Anda berada ya. Tentu anak-anakku juga dalam setiap kegiatan semua masing-masing Tuhan memberkati ya. Apapun keadaan ini hari tetap haleluya kan, tetap semangat, amin. Puji Tuhan. Kalau mau subscribe juga terima kasih juga ya. Tuhan berkati semuanya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Haleluya. Aba ya Bapa yang bertata di surga, Engkau baik, sangat baik, teramat baik. Kembali ini hari kami boleh berjumpa Aba, sekalipun hanya melalui online Tuhan. Tolonglah kami agar kami sekalipun banyak juga mungkin suara-suara bising yang mengganggu di rumah kami dan sebagainya, mampukan kami tetap fokus dan konsentrasi hanya kepada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati mereka semua dalam setiap pekerjaan mereka masing-masing, di keluarga mereka masing-masing, dan kesehatan mereka semuanya. Dalam nama Yesus Kristus diberkatilah kita. Haleluya Tuhan. Amin. Yes. Oke. Sudah lihat ini? Apa mau bicara mengenai ini ya? They say you only fall in love once. Mereka berkata bahwa engkau hanya akan jatuh cinta cuma satu kali. Waduh, lalu apa? But they can't be true. Belum tentu mereka benar. Ya, sini. Every time I look at you, kenapa? Karena setiap kali kalau aku melihat engkau, ya, I fall in love all over again. I fall in love all over again. Aku akan selalu berulang-ulang terus jatuh cinta padamu. Ini namanya setia. Haleluya. Masihkah kita setia dengan pasangan kita? Nah, ini hari Opa mau bicara mengenai bukan hanya
I love you kepada sesama manusia ya, tapi kepada Tuhan. Karena penting, kalau sudah tidak I love you sama Tuhan, susah kita jadi I love you sama dunia ya. Nah, mestinya kita masih tiba-tiba teringat nih lagunya si Dionne Warwick kalau opa nggak salah, atau Whitney Houston. Never 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 judulnya, never never never, I never 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 fall in love again with somebody else. Waduh. Aku tidak pernah akan jatuh cinta lagi kepada orang lain selain kepada engkau. Lagunya panjang ya. Sekalipun kau menyakiti aku, sekalipun kau mengesalkan aku, sekalipun macam-macam semua, tapi aku tetap mencintai engkau. Dahsyat. Itu antara manusia dengan manusia. Sekarang bagaimana cinta kita terhadap Tuhan Yesus? Di gereja gampang nyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Apa iya? Yuk kita lihat yuk ya. Tuh judulnya baca sendiri tuh. I love you, wah ini io ti amo. Io ti amo tuh bahasa Italia. Kalau bahasa, kan banyak sekarang orang lebih ngerti bahasa Korea ya. Sarang hiu. Sarang apa nggak tahu itu. Opa nggak ngerti sih soalnya ya, maaf ya. Opa nggak ngerti bahasa Korea ya. Haleluya. Yuk terusin. Tuh ada hatinya. Terusin ya. I love you atau wa ini yo ti amo dan lain dalam segala macam bahasa ya, adalah sebuah kata yang bisa membahagiakan orang, juga bisa menyengsarakan orang. Betul nggak nih? Ayo, setuju nggak nih? Bisa membahagiakan, tapi bisa juga menyengsarakan gara-gara jatuh cinta. Jatuh cinta. Lagunya Titiek Puspa tuh, ya, Ibu Titiek Puspa dan Ibu Titiek Puspa ya. Jatuh cinta, berjujut rasanya, sampai cinta itu jadi buta. Anak-anak sekarang kalau udah cinta wes ente-entean, pol-polan, nggak mau tahu nasihat orang tua pun nggak, pokoknya I love you. Dan kadang-kadang kita jatuh, maaf ya anak-anak muda ya, opa hanya namanya orang tua kan harus penasehati ya. Anda jatuh kena sebuah kata-kata gombal, I love you. Padahal sama yang lain juga mungkin saja dia akan mengatakan I love you juga. Tapi kalau dia I love you bisa ada di PHP, bisa juga ada diputusin. Nah, ketemu lagi yang lain, dia juga mengatakan kata-kata yang sama, I love you juga. Dengan tujuan apa? Supaya bisa menguasai. Nanti ya, menguasai apa opa? Itu yang namanya menyengsarakan. Pertamanya sih membahagiakan waktu mendengar I love you. Karena aku dicintai lo, aku ada yang nembak lo, istilah anak sekarang. Mau ditembak, mati lo. Ya terusin. Mana yang lebih enak? Ayo menurut Anda, dicintai atau mencintai? Nah, ayo pilih sendiri. Karena kita bisa beda-beda persepsi. Enak dicintai orang ya, atau mencintai seseorang. Kalau opa sih lebih senang dicintai. Kalau opa ya, bukan tidak berarti tidak mencintai ya. Tapi kalau dicintai menurut opa nih, kita nggak terlalu capek. Nggak capek dengan tanda kutip ya. Tapi kalau mencintai kadang-kadang capek. Ya, wah mesti segala macam semuanya. Dia sudah menyakiti dan sebagainya, kena mencintai, wah ente-entean, digobloi, dibodoh-bodohi kadang-kadang. Itu sih pemikiran opa ya. Kalau Anda punya pikiran lain ya nggak apa-apalah ya. Haleluya ya. Lalu terus lagi apa lagi nih? Cinta manusia umumnya hanya sampai eros. Ngerti dong eros ya? Nggak usah ngomong filia, nggak usah apalagi agape, nggak usah ngomong itu terlalu jauh menurut opa. Eros, lalu eros apa? Ya eros cuman dia, maaf ya, larinya cuman hanya ya berhubungan badan, itu eros. Kena paras, kena kegantengan, kecantikan dan sebagainya, akhirnya I love you, alah gombal. Yang ngomong opa loh. Karena opa sudah lewat gitu-gituan semuanya. Kalau Anda belum lewat, hati-hati ya. Karena sekarang banyak penggombal ya. Lalu bukan hanya soal itu ya, tapi juga bisa juga karena dia ingin hartamu, lalu dia atau orang juga pikir, wah Anda berpangkat oke dah, pasti punya masa depan yang bagus. Bahkan juga buta tuh, cinta buta. Pokoknya whatever.
orang kasih nasihat, jangan lu, dia kan begini. Wah, enggak. Pokoknya aku wis cinta. Makan tuh cinta. Orang tua, sampai aku kemarin dengar seorang presenter ya mengatakan ya, ternyata omongan orang tua ya yang dalam bahasa Jawa tuh nggak salah loh. Ya, kalau mau dapat pasangan mesti lihat dulu bibit bebet bobot. Tapi sekarang mana mau pusing, yang pokoknya dia cantik, yang satu ganteng, atau punya uang, atau punya pangkat, wes jadi sajalah pokoknya lah. Nah ya sudah ya, yang perempuan juga bisa matre, yang laki juga bisa jadi Don Juan, bukan Don Juan, Don Juan, J dibaca H ya. Ya, atau playboy, gonta ganti sono dan lain sebagainya. Gara-gara ya cuman ngegombal-gombalin orang dengan tujuan untuk mendapatkan ya, supaya mudah bahasanya, nggak terlalu kasar ya, orangnya gitu ya. Setelah dapat ya sudah, dibuanglah kau. Iya, hati-hati loh. Tidak semua seperti ini. Kalau Anda dapat seorang jodoh yang baik, puji Tuhan. Tapi cari dapat jodoh yang baik juga belum tentu bisa dapat loh. Susah sekarang loh. Nah sekarang untuk mendapatkan seseorang, maka kita rayu orang itu. Antara lain dengan kata-kata ini, I love you darling, sayang, yang, sweetheart, honey, sugar, gula, madu sekalian. Udah wes gombal ente-entean tuh, gombal habis-habisan tuh semuanya, keluarin semuanya. Nah bagaimana engkau dengan Tuhan Yesus? Halo ya. Nah cinta menurut Opa nih, Opa nanya nih, cinta memberi atau menuntut? Ayo jawab masing-masing. Opa sih nggak denger ya Anda punya jawaban ya. Kalau Opa punya pendapat, kalau tanya begini, pendapat Opa, cinta harus memberi, bukan menuntut. Maka tuh untuk anak-anak muda, Opa ingatkan, kalau pacarmu menuntut, apapun Anda sudah ngerti, yang Opa maksud mau kemana. Kalau dia menuntut, harus Anda membuktikan cintamu. Kalau Opa bilang, putusin, keras dah, putusin, karena dia bukan cinta, dia ada kemauannya. Tapi kalau cinta tuh memberi. Opa masih ingat loh, waktu Opa muda nih ya, Opa suka ngomong di gereja juga. Ke rumah pacar nih, wah, janji jam 6 jam 7 mau nonton, jam 6 udah di jam, kata jangan jam 6, jam 4 atau jam 5 udah depan rumah. Sampai di rumahnya. Lalu tentu si pacar nih keluarkan, aduh Koko sorry, aku belum mandi, belum dandan. Apa jawaban kita? Semua sudah tahu. Nggak apa-apa, rapopo, Miu Kwansi, Boyaukin, nggak apa-apa. Kenapa bisa ngomong begitu? Karena ada rasa cinta. Oke? Lalu dia ini apa? Dia apa tuh? Dia mandi lah ya, sampai lupa gara-gara dengar jam ini dia lupa. Dia lupa dimatiin jamnya, dibunyi dia tuh. Aduh, haleluya, ada puji Tuhan, nggak apa-apa lah ya. Oke. Nah ketika dia sudah selesai, kira-kira namanya cewek ya, dandan lama kan ya, kira-kira udah 1 jam lah minimal lah. Baru aduh Koko sorry ya, nunggunya lama ya. Jawaban kita apa lagi? Nggak apa-apa lagi. Iya nggak apa-apa lagi. Kenapa nggak apa-apa lagi? Kena cinta. Coba kalau nggak cinta, lu dandan lama amat sih, capek tau gak nunggu lu. Wah, kita datang udah terlambat, marah-marah, karena sudah tidak ada cinta. Tapi kalau ada cinta, ya udah kita berikan, kita punya segala macam, kita berikan pengorbanan bahkan untuk yang kita cintai. Setuju? Terima kasih ya. Nah, kalau kita sungguh-sungguh mencintai seseorang, tegakah kita, tega apa nih? Melukai, menyakiti hatinya dengan berbuat yang tidak dia mau. Ayo jawab deh. Menurut Opa sih tidak. Kalau benar-benar cinta lo ya. Kecuali cuman memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata, tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Ya itu lain lagi urusannya ya. Tapi kalau benar-benar cinta, kita tidak akan melukai hatinya, menyakiti dia dan lain sebagainya.
Kita bahkan seperti lilin mengorbankan diri kita untuk dia kalau masih ada cinta. Apalagi buat yang sudah berumah tangga sudah puluhan tahun masih ada cinta. Opa sering lihat kok sudah suam-suam kuku ke gereja masih sama-sama sih. Masih manggil Pak atau Mas sih, tapi opa sudah kelihatan kok dari apa gerak tubuhnya ya, kelihatan kok ini cuman kamuflase saja. Opa sih nggak mau ya, opa juga udah tua sih. Opa sama oma semakin hari makin cinta. Nggak percaya ya terserah. Ya, haleluya ya. Iya, kita sama-sama sudah, opa sudah ya tidak seperti dulu. Si oma juga sudah tua, tapi ya kita enak-enakan aja gitu. Ya, haleluya, puji Tuhan ya. Tapi itu baru antar manusia ya. Nah, ini jawaban itu. No, kita tidak akan melukai, menyakiti, betul? Setuju kan? Haleluya. Nah, bahkan sini apa? Demi mencintai seseorang, banyak yang rela dalam bahasa Tionghoa singkan cingyen. Singkan cingyen, berkorban apa saja bahkan nyawa dan harta. Setuju? Setuju pasti. Demi engkau lautan api ku lewati. Aduh, kalau benar-benar kebakaran dia lari duluan. Haleluya. Ya, haleluya. Kalau harta mungkin bisa lah ya, tapi kalau nyawa ya haleluya lah. Nggak bisa ngomong dah opa ya, dosen ya. Tapi ada juga yang menjadikan orang yang dicintainya korban. Ada. Dia cinta, tapi akhirnya dia korbankan orang yang dicintai. Cuman dalam hal ini opa bertanya, apa benar cinta kalau begitu? Itu bukan cinta loh. Kalau mengorbankan apalagi orang yang dia katakan dia cinta. Itu mah aduh bohong lah ya. Ya, nggak tahu nih opa rekaman ditambahin verb tahu nggak tahu nih. Nah, sekarang pertanyaannya ya untuk kita nih ya. Setelah kita bicara soal kehidupan kita sehari-hari ya, antara keluarga, suami istri, pacaran dan lain sebagainya ya. Sekarang pertanyaan begini, betulkah kita sungguh-sungguh mencintai Yesus? Kalau ini tanya di gereja, aduh, amin, amin. Opa cuma bilang, buktikan, itu aja. Karena tidak mudah untuk betul-betul mencintai Yesus. Berarti follow Yesus. Apa yang Yesus katakan kita aminkan dan kita lakukan dan kita jalankan. Itu cinta. Bahkan kita tidak akan melukai hati Yesus. Betul? Tidak akan, kalau pakai bahasa dunia ya begini ya, tidak akan membuat Yesus jadi sedih dengan kelakuan kita yang tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan dari kita semuanya. Betul kita cinta Yesus. Di gereja mah gampang. Untuk nyanyi Ku Mau Cinta Yesus, untuk nyanyi semua lagu-lagu yang lain, wah segala macam yang seperti rayuan gombal. Tanpa sadar nih kita sedang merayu Yesus dengan rayuan gombal. Kan Yesus tahu, kan Tuhan menyelidiki hati loh. Bukan melihat kamu punya action yang wah. Opa sering lihat kalau di gereja, baik maaf aja, baik WL maupun singers ya, tidak semua ya, kecuali di gereja Anda kan begini kan ya, haleluya, oke. Tidak semua jemaat juga sama, asal-asalan kok. Nah, bagaimana? Apakah itu cinta? Kalau cinta mah sungguh-sungguh nyanyi juga, wah, dengan ekspresi. Karena opa juga lihat banyak gereja, ada aja yang duduk di depan tuh, kalau duduk depan kan pasti opa kelihatan kan ya, wah dia sungguh-sungguh dah. Dan wajahnya pun ekspresinya juga terlihat dari wajahnya, dari gerakan tubuhnya. Wah ini betul-betul nih dia cinta nih. Karena cinta terus terang aja, kita mau tidak mau harus mengorbankan kedagingan kita, yaitu kemauan kita. Kalau kita cinta Yesus, tidak bisa kita sambil cinta Yesus, sambil juga kita jalanin kita punya kebiasaan yang buruk, yang tidak Tuhan kehendaki, bahkan menyakiti hatinya dan melukai hatinya. Nggak bakalan kalau betul-betul we love Jesus. Setuju nggak? Setuju lah ya. Nah ini tuh, inikah bukti mencintai dengan sungguh-sungguh? Apa sih? Nah pasti kalau yang sudah lama ya dari gereja-gereja yang lama pasti sering dengar ayat ini nih. Ini mengenai Yesus menanyakan kepada Petrus, kau cinta, lagunya pun ada,
Cuman udah well sekarang mungkin nggak tahu lagu ini ya. Kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku Simon, kau cintaku Simon. Kalau cuma satu kali masih nggak apa-apa. Kalau kau baca dari ayat 15 sampai 17 itu 3 kali Yesus nanya loh. Kan seolah-olah kan tidak percaya. Karena Petrus menjawab apa? Ayo baca sedikit ya. Petrus menjawab apa ya? Nah nih ya. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Lebih loh. Bukan sekedar loh. Lebih. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Lalu kata Yesus apa? Gembalakanlah domba-dombaku 1 kali. Ayat berikutnya 16, 1 kali lagi. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus lagi kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Lalu dijawab lagi, gembalakanlah dombaku. Kita sekarang bukan menggembalakan, malah kita diservis sama jemaat. Bukan mengembalakan jemaat. Lalu berikutnya lagi yang ketiga nih ya, 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati. Di sini halus bahasanya. Opa nggak tahu bahasa aslinya dalam bahasa Yunaninya ya. Opa nggak ahli ya. Tapi Opa pikir ya tentu bahasanya lain ya. Cuma sini diterjemahkan dengan apa? Maka sedih hati Petrus. Ini sedih sebetulnya termasuk kesel. Karena kok nanya lagi gitu. Opa percaya kalau Anda yang Opa tanya berulang-ulang dengan pertanyaan yang sama, mungkin dalam hati Anda kesel. Emang kenapa sih gak percaya amat sih sama aku? Kira-kira begitulah. Agak kesal. Maka jawabannya pun Opa kalau membacakan jawaban dia ini, yang ketiga nih ya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, kembali lagi, gembalakanlah domba-dombaku. Itu sih bacanya sih biasa aja. Tapi kalau nyanyi ya, Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu, kalau begitu gembalakan anak dombaku. Itu jawaban rada kesel. Kenapa? Ditanya berulang-ulang. Lalu buktinya, apa Petrus betul-betul mencintai Yesus? Sebelum Yesus terangkat ya, ini kisahnya sebelum Yesus, jangan ini ya, jangan yang belakang ya, bukan. Waktu Yesus hidup ini, apakah dia benar mencintai Yesus? Oh dahsyat depannya sih. Ketika taman Getsemani juga, wah aku beri depan Tuhan. Oh, sampai itu apa? Perwira orang Romawi dipotong kupingnya. Wah Petrus dahsyat. Tapi begitu ada persoalan yang berat, cintanya lenyap. Aku tidak kenal dia. Siapa dia? Nggak tahu. Itukah cinta? Kalau cinta kan menyerahkan nyawa juga oke. Ngomong di depan hebat. Buktikan. Nah ini contoh dari Yohanes, dari si Pak Petrus ini. Ya, teruskan. Tuh, bagus kan bunganya ya. Ya, oke, teruskan. Kita sering, maaf ya, kalau tidak usah marah. Tapi menurut Opa ya, kita sering lain di bibir, lain di hati. Matius 15, yuk kita lihat yuk. Matius 15, ya, haleluya. Matius 15, kenapa nggak ditandai ya, haleluya. Oh ke Markus, salah, excuse me, sudah tandai Matius 15. Ini dia, sudah, oke. Ayat 8 bunyinya apa? Ya, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Yang ngomong siapa? Ayo, yang ngomong siapa? Ayo, baca sendiri terus ya. Yesus yang ngomong, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, ayat 9-nya. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kalau kita cari di Markus 7 ayat 6 kurang lebih hampir sama bunyinya ya. Markus nih, ya, ayo. Sama deh, kurang lebih hampir sama lah. Markus 6 ayat 7, Matius 7,
Markus 7 ayat 6, maaf ya. Tuh jawabnya, berarti jawab Yesus ya tentang kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Nah, kita bagaimana kalau kita benar-benar cinta Yesus? Oh, di mana Yesus ada, kita ada. Apa yang Yesus ingin kita lakukan, pasti kita lakukan. Kita tidak akan pernah berani atau mau bahkan, atau punya niat bahkan untuk melukai hatinya, membuat dia sedih, bahkan mungkin kecewa. Ya jangan lupa ya, kan kita ciptakan serupa dengan gambaran Tuhan. Jadi aku percaya juga Tuhan punya perasaan juga ya. Haleluya. Nah, kita bagaimana? Jangan sampai lain di bibir, lain di hati. Ngomong cinta Yesus atau nyanyi cinta Yesus gampang ya. Kita banyak kelihatannya mencintai Tuhan, bahkan mengharapkan kedatangannya, tapi hanya looks like. Kelihatannya kita cinta Tuhan karena kita hadir di gereja. Masih ingat kalau Opa percaya sebelum sharing ini, Opa sharing mengenai 5 darah yang bodoh dan 5 darah yang bijak. Ya, Opa nggak khotbahkan lagi, tapi itu 5 darah yang bodoh, jangan lupa, ya, nggak bodoh-bodoh amat. Kenapa? Mereka juga siap kok. Mereka bawa pelita, mereka juga bawa, di pelitanya ada minyak. Mereka juga siap dengan baju, jadi baju pengantin. Mereka juga nunggu. Sama keadaannya dengan yang bijak, sama, tapi looks like, kelihatannya sama. Waktu yang membuktikan perbedaan. Iya, di mukanya atau di awalnya semua sama semuanya. Ini baca saya sendiri, Pak. Kisahnya sudah terlalu hafal kok Pak itu. Bagaimana kita? Kasih mula-mula kita masih menyala-nyala atau sudah mulai suam-suam kuku? Asal ke gereja aja deh. Apalagi sekarang begini online. Opa sudah ngomong di sharingnya sebelum-sebelumnya. Opa ya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman lah, semacam survei kecil-kecilan lah beberapa orang. Menurut Anda bagaimana nih di gereja nih pada online nih? Berapa yang lihat? Ya nggak lebih dari 20% Om. Dari jumlah yang lihat tuh. Belum yang lihat sampai habis tuh enggak? Atau lihat hanya cuma 5 menit, 10 menit, padahal khotbah sudah diperpendek semuanya. Ya, tetap aja makin berkurang. Online males, lihatnya dikit dan kadang-kadang enggak lihat, ke gereja juga enggak. Baca Alkitab juga jadi males dengan 1001 alasan, tapi kita tetap mau masuk surga. Opa cuma tempo hari Opa juga ngomong, sekarang Opa ngomong lagi nih, mikir, itu aja bahasanya ya. Jangan kita cuman hanya kelihatannya saja, looks like, what for, no use ya, meyuyung, tidak ada gunanya kalau hanya kelihatannya saja ya. Kalau mau lebih jelas lagi tuh, kita cuma pakai baju, wah kita seperti malaikat, padahal kita tuh bukan malaikat lah istilahnya. Kalau bukan malaikat apa ya, iblis lah gitulah bahasanya. Cuman kalau ngomong begini kan mungkin terlalu kasar atau terlalu ya. Tapi that's true. Itulah kebenaran. Sudah waktunya lah kita harus dicas tuh, di strom bahasanya. Biar sadar gitu. Bagaimana sudah berapa lama nih? Hampir 8 bulan loh. Lama-lama kita terlena dengan situasi keadaan dan lain sebagainya. Akhirnya kita lama-lama malas. Kita terus bermimpi. Waktu bangun kita mimpi lagi. Mendingan kita bangun dong, seperti yang Opa pernah ngomong. Mendingan kita bangun dong. Lalu mewujudkan mimpi kita. Iya, sekalipun banyak halangan, banyak yang berhasil, yang tadinya juga setengah mati. Mereka juga gak tahu harus bagaimana. Mereka coba usaha ini, coba usaha itu. Haleluya, puji Tuhan. Akhirnya lebih daripada mereka kerja cuma dapat gaji, akhirnya mereka jadi bos-bos kecil dalam berbagai macam bidang semuanya masing-masing. Mau nggak? Opa baru kemarin nih Opa dengar lagi. Tuhan tuh baik tuh luar biasa. Seorang pemain keyboard
ya di gereja dan persekutuan lah. Ya nggak berapa, dia orang biasa, sangat sederhana lah. Orangnya juga baik lah. Udah puluhan tahun melayani, tapi ya nggak seberhasil Bapak Gembala lah. Ya Bapak Gembala boleh naik mobil, anak buah sih enggak. Sorry ya, nggak marah kan? Ya, haleluya, puji Tuhan ya. Lalu dia sakit, nggak berapa hari dia meninggal. Tapi sebelum dia sakit, uangnya juga tinggal sedikit ya. Akhirnya dikasih istrinya cuman hanya 260.000 rupiah, bukan 260 juta rupiah, nggak pakai jutaan, hanya 260 rupiah. Bisa untuk modal apa? Akhirnya istrinya mencobai untuk menjual sosis dan lain sebagainya. Dan itu waktu pertama kali coba itu, wah ternyata hari itu setelah selesai hujan lebat. Aduh, tapi dia pikir bagaimana mau laku ya. Dia coba keliling dah. Habis. Puji Tuhan, besok dia bikin lagi sampai suaminya meninggal. Akhirnya sekarang tanpa suaminya pun dia pun tetap terpelihara dan dipelihara Tuhan. Percaya enggak? Ini benar-benar kesaksian, bukan cerita karangan, bukan. Ya, cuma tentu nggak boleh sebut nama ya, oke? Teruskan. Nah, menyanyikan Ku Mau Cinta Yesus tadi Opa juga sudah ngomong, selamanya adalah mudah. Tapi banyak orang yang mudah mengatakan cinta, tapi tidak bisa setia dan membuktikan. Apalagi sama Yesus. Banyak orang kan meninggalkan Yesus kan? Iya. Dengan segala macam alasan kan, bisa alasan cinta atau jatuh cinta maksudnya ya dengan yang lain, ya sudah selesai. Atau juga tentu tujuannya supaya kena sana kaya, ya udah deh nggak apa-apa dah, ganti-ganti lah, nggak ganti-ganti Tuhan boleh lah. Jadi kita asal-asalan seperti 5 garis yang bodoh itu, kita cuma asal-asalan, looks like, kelihatannya kita siap. Tapi kita nggak betul-betul cinta. Kalau kita betul cinta, sekali Yesus tetap Yesus. Apapun juga. Lihat itu lagu-lagu yang itu Sundar Singh itu. Iya, Sundar Singh itu. Mana? Ya, tetap aja dia walaupun istri dipenggal, anak dipenggal, sampai dia pun dipenggal, tetap aja dia tidak akan pernah berubah. Ya. Ku mau ikut Yesus selamanya. Kalau nggak, bukan lagu itu, bukan lagu ya. Lagu lama, itu lagu lama. Opa lupa deh. Ya Anda mau kalau ingat syukurlah, puji Tuhan. Yuk kita baca yuk Matius 6. Matius 6 ayat berapa? 24. Ya, Matius 6 ayat 24. Ya, haleluya. Bunyinya apa? Nah, ini dia nih. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Seorang pun bisa mengabdi kepada 2 tuan. Lalu mengatakan apa ya? Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kebanyakan kita bicara Mamon, bicara duit. Ya bicara Mamon juga bisa. Gara-gara sana punya uang ya kecinta deh. Ada uang abang sayang, tak ada uang abang melayang. Yang Anda kan tidak ya. Kalau kita lompat ke belakang yuk, sedikit lagi ya. 23 Matius. Iya, Matius 23. Bunyinya apa? Ayo yuk. Ya, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang yang munafik. Wah, kita enggak kan ya? Tidak ya? Oke, puji Tuhan. 1/10 dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu apa? Keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi kesetiaan juga penting. Coba kita yang sudah berumah tangga deh, atau pacaran aja juga sama. Kalau pacar kita nggak setia, kita mau? Opa sih bilang ya, kalau Anda baru pacaran lalu Anda teruskan ya dengan pacar yang tidak setia ya, Anda tuh aduh maaf ya, tulul. Waktu pacaran saja sudah tidak setia, nah apalagi kalau jadi menikah, akhirnya Anda menderita. Kalau Opa bilang soal lebih baik kau menangis di depan, kau tertawa di belakang, daripada kau tertawa di depan, menangis di belakang. Oke? Sampai sini aja ya. I love you.
Jesus. Wah ini Yesus. Haleluya ya. Oke, Aba ya Bapa yang bertata di surga, Engkau baik, sangat baik, teramat baik. Terima kasih. Sharing mengenai I love you Jesus ini bisa di-sharingkan dengan baik kepada semuanya hanya dengan pertolongan-Mu Roh Kudus. Tanpa Engkau apalah hamba-Mu, diberkatilah mereka semuanya dan dibuat mereka betul-betul bisa kembali lagi. Api roh mula-mula itu yang mencintai Kau tetap menyala-nyala sampai akhir daripada kami semuanya. Dalam nama Yesus Kristus diberkatilah kita semua. Haleluya Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Saya percaya pagi ini kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar. Sebelum kita berpisah satu dengan lain, saya mengajak Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah segala berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus. Ia akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua masuk dalam kemuliaannya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.